Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan kemudian berbicara kepadanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Jibril memberikan 3 nasihat kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi nasihat juga bagi umatnya yang hidup hingga saat ini. Nasihat itu merupakan rambu-rambu yang digunakan dalam menjalankan kehidupan di dunia ini agar tidak keluar dari jalan-jalan kebaikan yang diberikan Allah lewat Nabi Muhammad SAW. Lalu apakah nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Malaikat Jibril memberikan 3 nasihat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga untuk umatnya agar menjadi rambu-rambu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nasihat malaikat Jibril itu tertuang dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jibril mendatangiku lalu ia berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu karena sesungguhnya kamu akan mati. Cintailah apa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah sesukamu karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karenanya." Hadis riwayat At-Tabari. Dari nasihat di atas dapat kita ketahui kematian merupakan hal yang pasti dan tidak mungkin makhluk dapat terhindar darinya. Namun sayangnya hanya sedikit manusia yang mau bersiap menghadapinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Al-Quran Surat An-Nisa ayat 78. Jalan hidup merupakan suatu pilihan, menjadi buruk atau baik itu adalah pilihan. Yang jadi pendosa atau bertakwa itu juga pilihan. Menjadi hina atau mulia itu juga merupakan suatu pilihan. Apapun dan bagaimanapun jalan hidup yang kau pilih, ingatlah satu hal, engkau akan mati dan tentunya mati bukanlah akhir. Mati adalah awal di mana kita menjalani dunia baru yang tentu sangat berbeda dari kehidupan dunia saat ini. Nasihat kedua, cintailah siapa yang kamu suka karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendiri. Manusia diberikan hati untuk saling berkasih sayang baik kepada sesama manusia maupun kepada makhluk lainnya. Namun sebesar apapun cintamu pada makhluk, ingatlah kamu akan tetap berpisah. Hanya satu cinta yang abadi, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 31. Nasihat ketiga, setiap kebaikan ataupun keburukan amal kita semua akan dipertanggungjawabkan. Allah akan membalasnya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh karenanya perlu diingat bahwasanya tidak ada perbuatan yang sia-sia di muka bumi ini. Semua akan ada perhitungan atas apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Al-Quran
surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Demikianlah penjelasan mengenai nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini juga menjadi acuan bagi kita sebagai umatnya agar dijadikan sebagai rambu-rambu dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.